BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, Jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di BTS Bahas Tontonan seru. Seru. Apa nih? Film apa nih? Ini film lama nih, film jadul nih ya. Jadul nih ya. Film apa nih? lawas dong. Kalau lama 2 hari tuh film. Tapi nggak basi kan filmnya. Basi sih. Filmnya apa, Be? Filmnya The Departed. Yoi. Absen. Yang di- di absen. Iya, Departed yang dirilis pada tahun 2006. Film ini mengangkat kisah tentang kejahatan apa ya di internal polisi ya, kepolisian Amerika ya. Iya, intinya sama pergulatan polisi dengan mafia. Iya. Yoi. Tapi ini film remake ya katanya ya. Iya, film ini di remake dari film Hong Kong yang berjudul Infernal Affairs. Yoi. Internal Affairs. Infernal. Infernal Affairs. Kuping kalian jelek. Nah, film ini dibintangi oleh banyak nih, kayak Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, terus Mark Wahlberg, terus Farmiga. Farmiga. Itu yang kalau lu tahu tuh yang main film serem-sereman Apa? tuh. Iya. Ini ya, apa namanya? Film horor. Aduh, kalau di ini Annabelle. Yang Annabelle jadi 1, 2, 3 ya. Iya, itu yang jadi apa? Cenayang. Paranormal ya. Paranormalnya. Itu masih langsing tuh waktu itu tuh. Ini di film ini. Iya, Ya, masih iya. muda. Ini semua tokoh masih muda semua, cuy. Masih. Tahun Leonardo, 2006. Betul, Leonardo juga masih muda sekarang. Masih muda. Iya, Matt Damon juga abis film ini dia langsung main film The Bourne tuh. Iya, Born series. Bonser. Aduh. Kenapa Aduh ya? nyetrum aduh anjing. Ya udah. Iya. Ayo, Lanjut, kita mulai Bing. aja, Terus kita gimana, mulai aja. Bing? Jadi gimana tentang film ini, Mbe? Ya, kita Sutradaranya siapa belum disebutin nih, Be? Sutradara aja. Iya. Disutradarai oleh Martin Scorsese. Iya. Scorsese. Iya, itulah apa. Oke. Ya. PH-nya Warner Bros nih ya kalau nggak Warner salah ya. Bros. Warner Box Bros. office nih 291,5 million dolar Amerika. Ini Waduh. juga sempet nyabet berapa gelar tuh, Be? Kalau yang di Oscar itu 2, Hmm. Best Picture sama Best Writing. Kalau yang lainnya? Ya pokoknya film ini keren dah. Oke. Ya kita mulai. Jadi cerita bermula saat Lepas banget Matt Damon emang. muda, mulai waktu itu kan seorang mafia ecek-ecek ya, mafia ecek-ecek. Frank Castello ya. Frank Castello. Castello bertemu anak kecil yang ditolong, yang menolong anak kecil, tahu bapaknya termasuk gembong mafia juga sih sebenarnya. Dulu. Terus diurusin sampai gede masuk kepolisian. Akhirnya dia membantu kepolisian sekaligus membantu mafia geng narkoba. Jadi Itu. bisa dibilang spion dia ya. Spion. Spionnya mafia ya. Espionage. Nah dia tuh yang dimainkan sama Mark Wahlberg. Matt Damon. Damon. Kadang-kadang suka mukanya mirip. Iya, gitu ya. mirip-mirip dia Gua berdua lah, emang. Matt Damon Cok. sama Mark Wahlberg. Dua-duanya keren emang, ganteng-ganteng tapi Iya, beda Matt Damon lah. yang jadi polisi Iya, jahatnya. Matt Yang Damon. polisi baiknya Leonardo Sullivan. DiCaprio. Iya. Sullivan yang bad cop. Iya, bad cop. Nah, ini nih serunya tuh waktu penerimaan polisi baru ini apa ya? Gua pas pertama nonton kasihan banget sih si Leonardo DiCaprio-nya yang sebagai siapa? Billy. Costigan. Costigan. Iya. Disuruh menelusuri masuk ke gembong mafia narkoba sampai dia harus ngapus Rekornya rekornya, dia dia. harus masuk penjara dulu supaya dia dipercaya sama gembong mafia, supaya dia bisa diterima di gembong mafia. Ya kan? Biar total sih. Iya, Tapi memang background keluarganya si Billy Costigan ini juga penjahat. Paman dia itu kalau nggak salah juga penjahat juga, bukan orang baik lah intinya. Cuman si Billy Costigan-nya ini kalau nggak salah dia emang orang biasa lah, nggak ada kriminal recordnya. Iya. Masuk kadet bareng si Sullivan ya kan. Gue senangnya adalah ketika dia masuk di ruangannya bosnya tuh siapa tuh yang
namanya gue lupa tuh yang bareng si Mark Wahlberg. Oh, kan? si Iya. Captain Queen. Captain Captain Queenan sama si Mark Wahlbergnya itu kan dia good cop bad cop kan main Iya. di depannya si Costigan kan. Gue demen di situ di tes mentalnya langsung. Lu nggak lulus lu orang jahat lu gini-gini. Wah anjir. Emang enak. sengaja supaya Iya langsung dikonfrontasi secara secara apa? Keluarga lu bukan keluarga baik-baik kok dari awal. Gue tahu Iya. paman lu siapa, dia penjahat gini-gini. Iya. Lu bukan orang baik, lu nggak cocok di kepolisian. Langsung digituin bro. Oh. Tapi cara main doktrinnya begitu, lu cocoknya jadi polisi menyamar, ternyata jadi orang jahat. Anjir, keren sih, gue demen cara taktiknya Apa sih. cuman emang buat ngegiring dia doang ya biar mau jalanin peran itu ya. Iya emang iya, begitu. untuk Iya. ngambil si apa niatannya si Costigan ini Iya. untuk supaya lu mau jadi bad cop. Heeh. Gitu, caranya cara bermain psikologisnya dijatuhin dulu bahwa lo bukan orang baik, lo nggak cocok di polisi, cocoknya jadi penjahat. Tapi di sisi yang baik bekerja. Wah, Iya makanya bentar. pas dia serve the dicerbusin light. ke apa ya, penjara tuh emang dia sebenarnya udah punya misi kan. Iya. Emang kan dia gajinya, maksudnya gajiannya bukan bonus apa ya? Setelah gembong ini terbongkar baru dikasih duit. Iya. Gaji-gajinya baru disetorin ke dia gitu. Berarti selama ini dia hidup dari duit hasil kejahatan ya? Enggak, dia gajian. Oh, Iya, maksudnya selama dia hidup sebagai penjahat hidup dari dia dimodalin dikit sama polisi. gitu ya. Dia punya tabungan. Itu tunjangan kali, tunjangan harian kalau di sini masuknya. Kan polisi gaji kecil tuh, yang gede tunjangannya. Oh iya. Makanya banyak banget nyari project. Di sini. project Di, apa di ini? sini ya. Di sini di Indonesia apa di film? Kayaknya kalau di Indonesia bukan polisi doang ya gaji kecil. Iya, bener. Seluruh institusi kayaknya gajinya kecil-kecil. Makanya pada main project. Iya, main project Iya. apapun itu, haram halal nggak kelihatan tuh, jadi abu-abu kan tuh. Tapi enak jadi polisi, mau haram mau halal nggak kelihatan coy. Ya sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih. Iya sih. Tapi emang nih film head to head antara Billy sama si Sullivan ya. Iya. Benar. Jadi plotnya emang di angle-nya dia sama angle dia berdua nih. Pokoknya film ini tektokan antara dia aja udah. Iya. Iya. Soalnya yang satu titipan mafia di kepolisian, yang satu titipan mafia, titipan polisi di mafia, dari mafia. Iya. Dan apa ya, banyak gua di film ini plot akhirnya yang nggak gua bisa baca tuh plot akhirnya ternyata ya saling baku tembak ya kan. Di plot akhirnya maksudnya itu biasanya kan lo kalau nonton film lo tau lah oh endingnya kira-kira begini Iya, lah. ternyata plot twist belakangnya. Iya, plot Iya. twist belakangnya itu yang set. Siapa Oke lah, yang gua bilang. nembak siapa ya? Oh si ini ya yang Si Mark Wahlberg. di liftnya itu ya. Iya si Mark Wahlberg itu yang ngabisin si Mark Sullivan. Wahlberg. Siapa nama Enggak, karakternya jadi Mark gini, Wahlberg? pertamanya dulu nih, waktu udah mau akhir-akhir tuh kan. Ah. Siapa? Siapa? Anjing. Colin Sullivan-nya Ah, dipancing buat naik ke atas gedung. gedung Iya. ya. Terus kan akhirnya ditodong, Hmm. ditodong sama si Billy. Billy. Suruh ngaku gue udah punya apa Rekamannya. rekaman lu. ya Iya. pokoknya. Terus tiba-tiba ada yang nyusulin temennya kenal kalau si Billy ini polisi. Polisi. Masuk lift dah tuh si hitam ini, si gendut hitam ini Ah, lewat iya. tangga kan. Iya. Pas keluar dari lift, pas lift kebuka, ditembak tuh sama temennya si Sullivan. Iya. Nah itu temen yang nembak itu temen Sullivan waktu di kadet juga. Iya benar Iya, ya. Nah tapi ternyata dia itu mata-matanya FBI. iya, mata-matanya si FBI. Costigan juga mata-matanya si Frank Nah. Costello juga. Kan waktu dia ngaku ini udah ketahuan FBI gini. So ya udah sini senjata lu, gua pegangin sini. Megang langsung jeder, tembak lagi. Iya, Akhirnya iya. baku tembak di lift. Terakhir kan Costigan-nya die sama komandannya Costigan si Sullivan ditembak pas lagi Iya. di rumah tapi pas udah lagi bawa Iya. belanjaan. Iya. Oke lah udahlah. Yang kita berpikir ini udah kelar kan. Iya, Ah. ternyata ada dar. Anjir. Terakhir Mark Wahlberg tuh yang Iya. Iya, siapa yang datang. nama karakternya? sersan ding. Ini goreng. Ya pokoknya dia deh. Itu dia. Endingnya yang gue pikir endingnya jadi yang anjir keren sih, saya nggak kelihatan lah gitu ada plot twistnya itu. Tapi Sending Nam. Sersan Sending Nam. oh Sending Nam ya. Iya. Emang rada susah bing namanya B. Iya.
Nah, film ini benar-benar plek-plekan sama Infernal Affair ya. Affairs Iya. ya. Gitu semuanya dari cerita. Ya ada bedanya sih di depan doang tuh ceritanya. Kalau yang film Infernal. The Departed ini kan masa kecil. Masa Kalau- kecil, oh iya, iya, Kalau iya. Infernal Affair itu cuman dari masa dia di kadet. Ya dari kadet. Nah, perekrutan itu semua mereka ya Kadet. kadet semua gitu kan. Mulainya dari situ Dari mereka awal muda. dia Ya. nimba di kepolisian ya. Zaman Ya. Andy Lau mudanya dibikin. Yeah. Itu kan yang mainin Andy Lau sama siapa sih satu lagi tuh Iya, yang iya, iya. Iya, sama Bedaras dah. satu Cina satu bule ya. Iya. Tapi emang ya keren sih. Jadi kalau di sini kan backgroundnya lo bener-bener dipiara dari bocah ya si Mar Sullivan itu. Iya. Sersan Sullivan itu kan bener lo berterima kasih banget. Jadi bener-bener bapaknya banget kan si Frank Castello kan. Iya, dia polisi Buat karir yang naik jabatannya Diba- cepat. Dibantu Iya. mafia bro. Iya. Naik di sini ada kali ya. Dia nggak dibantu mafia, cuman Ya jatuhnya dibantu lah karena kan ada pembunuhan. Nih lo kasih aja dia tersangkanya. Karirnya cepet naik. oh Iya, berarti disetting. dia ini Iya. dong jadi makelar kasus juga dong ya. Ya nggak tahu gue maklar kasus atau enggak. Pokoknya setiap ada kasus pembunuhan, ada kasus kriminal kan sama Frank Castello yang nyeting. Udah ini tanya, ini barang buktinya ini, tersangkanya dia. Makanya kan cepet banget naiknya kan karirnya kan karena Karir. pemecahan kasusnya akurat. Kok mirip ya ceritanya Iya. ya? Cepet naik gitu. Iya, siapa emang? Nggak tahu. Yang dimaksud siapa ini? Apa emang film ini menggambarkan situasi yang Realita. realita gitu yang ada Nyatanya di gitu. dunia asli kali Jadi ya. setiap informasi kriminal apapun itu ketika disajikan ke publik tuh emang begitu adanya yang dipengenin untuk disajikan. Sesuai settingan. Iya, Iya. yang pengen orang-orang yang di belakang layar nih, aku pengen tampilan ke publik kayak begini aja. Setting gitu, ya kan. Ya, Jadi kanan seolah-olah publik kiri. taunya gitu. Emang begitu bukan? Ya emang iya, nggak tahu. Ya mungkin ini representasi dari sebuah permasalahan yang ada di dunia, Polisian. bukan kepolisian, di dunia nyata gitu. Iya, jangan spesifik ke polisi. Ya kan film tentang polisi gimana? Ntar kalau misalnya dituntut gimana? Enggak polisi Amerika lah, Oh, ini kan polisi Amerika Oh, filmnya. iya. Ini kan ini kedengeran lu ntar lo kalau di YouTube sama polisi Amerika. Rumah lu Emang disamperin. apa-apa, Amerika Samper. kan dia bebas berbicara. Iya. Pagi-pagi lu bangun nih kan keluar pintu tuh ada merah-merah di kepala titik merah kan. Ngeri lo. Emang di sini banyak menyindir ini ya permasalahan-permasalahan yang terjadi ya kayak. Iya. Ya bahwa spionase memang di mafia dan di kepolisian emang bener ada kan sebenarnya kan. Iya. Ya, kayak gitu Jadi, aja. Kayak Sullivan sendiri kan gua nggak tahu dia dia membicarakan di depan teman-teman polisinya. Gua nggak tahu siapa teman siapa kawan siapa lawan gitu kan. Iya. Itu memang terjadi di dunia nyata gitu. Iya. Siapa kawan siapa lawan karena semuanya tuh berkamuflase ya polisi penegak hukum gitu kan. Cuman siapa yang bermain di belakang itu kan nggak ada yang tahu. Apakah dia yang ngomong sendiri ternyata dia main bersama mafia Betul. gitu. Ya realitasnya juga memang demikian gitu kan secara real. Tapi di kan dunia kita. kalau di film ini kan seolah-olah spionase itu kan dibangun emang dari benar-benar nol banget kan. Kayak si apa Sullivan ini kan dibiayain dari kecil sampai masuk polisi. Ya itu, Seniat Iya, itu kan. Lah seniat itu. emang nih jadi Enggak, maksud gua kalau emang misalnya nggak ada sosok Billy sama Sullivan ya, antara mafia sama head polisi juga gue yakin ada aja deal-dealan mah. ya banyak sih polisi yang di sekolah ya ini mungkin seluruh negeri kali ya seluruh negara gitu ya. Ketika namanya orang mau sekolah kan mahal ya. Betul. Pasti kan butuh duit dana gitu kan dari Iya. Menurut lo, siapa dia gitu. ngetrek gitu. Ya dia mungkin door to door ke mafia. Gue mau jadi silop. Gua Bayarin gue dong. Mau naik pangkat nih gua nih. Ada yang ya kayak gitu ini kayak Ngamen. representatif banget ini film dari dunia nyata Iya, gitu kan. betul. Atau enggak sisinya dibalik, kayak misalnya dari mafianya nih, gue nyemot orang nih yang bener-bener mau gue atur nih.
random aja gitu. Iya, Iya, mendingan Lu mau kalau- nggak lu gue bayarin polisi nih, ya Iya, kan? kalau- Apa yang lu butuh gue kasih. Ya ada duit kan semua beres kan. Cuma Kurang lebih gitu ntar jadi kan. spion gue di dalam ya. Iya, nanti Iya. kalau misalkan lu udah gede jabatannya, lu jagain gue ya. Iya. Dipiara, Oh. dipiara dari kecil. Ya emang harus di apa sih istilahnya dikultivasi ya dari bibit tuh deh. Jadi begitu Iya, gede kan, dari maksud gua, nol. Iya, maksud gue ini keren gitu. Jadi benar-benar si Sullivan ini dari bocah dipiara sampai gede dijadiin polisi, lu jadi pelindung gua gitu loh. Ya, emang keren si Frank Costello ini strateginya untuk ngelabuin polisi karena dia tahu kan sering diincar kan sama polisi Boston. Ya memang dia bener-bener si Sullivan ini bener-bener ngabdi banget sama bapak angkatnya, itu kan menganggap si mafia ini kan bapak angkatnya Bapaknya dia kan. iya. banget Karena bapaknya. dia bener-bener dimodalin banget gitu sampai Iya. sekolah polisi pun yang modalin bapak Iya, angkatnya. si Frank Costello ini. Frank Costello ini kan gitu, makanya dia tuh ngerasa kalau misalkan nggak bantuin bapaknya, misalkan mau ada penyelundupan berapa kilogram narkoba supaya lolos, ya udah dia jadi Cepu. espion ya. Iya, Cepunya mafia. Iya, cepu mafia anjing. Tapi hebat banget di film ini, bener-bener orang tuh dibikin ini padahal kan apa ya, dibikin sulit banget gitu antara si orang yang ditanam di mafia sama orang yang ditanam di kepolisian gitu kan, rebut-rebutan data supaya ini siapa sih di dalam. Iya. Iya kan? Betul, bisa tahu soalnya nih semua gerakan gue. Heeh. Tapi kalau gue bilang sih, ini semua institusi ya, bukan cuman sekedar mafia antar polisi aja. Kalau misalnya lo main dalam tanda kutip main something nih yang berbau kriminal, entah narkoba, entah penyelundupan, entah apa gitu. Heeh. Ketika lo udah jadi top dengan berpenghasilan yang banyak gitu, Heeh. pasti nggak sih lo nyedek sini gitu, buka ketok-ketok pintu, amanin bisnis gue dong biar lancar nih. Bukan cuma polisi aja gitu, misalnya kayak imigrasi kayak apa. Jadi si mafia ini kemana-mana gitu. Ya kayaknya semua institusi deh dong, maksudnya bukan institusi negara doang ya, maksudnya institusi swasta pun ya suka bermain juga, gua rasa. Iya, Enggak. buat ngulusin jalurnya dia. Jatuhnya kan kalau di sini bahasanya oknum, Iya. Iya. ya kan, ya orang yang berposisi di wilayah negatif ya oknum. Betul. Nah, iya betul aja lo Parjo. Ya, Iya, cuman sebenarnya ini semua orang udah pada melek sebenarnya sih hal-hal yang kayak begini nih. Jangan kan nggak usah jauh-jauh deh. Satu sampai 10 orang pasti ada 8 sampai 9 orang yang pernah ditilang polisi terus damai. Iya gak sih? Iya bener. Lu pernah gak polisi kalau ketilang terus damai gitu, nggak ikut sidang, ikut apa, kepelin aja duit? Pernah. Pasti pernah kan? Pernah Pernah. banget Itu mah. contoh kecil. Nah, dan kita bukan mafia. Iya. Kita aja orang kecil bisa melakukan hal kayak gitu, gimana orang gede gitu kan. Ya, Iya, karena yang resource-nya lebih banyak. Yang betul. kecil-kecil aja, yang kayak gitu aja dipiara, maksudnya dibiarin terus dijadiin budaya. Budaya. Budaya kan? Iya. Ya makanya yang gede-gede ya udah. Yang kecil sampai yang gede ya sama aja Sama menurut gua. aja. Beda nominal aja. Iya, betul beda lah. nominal. Sama Kalau- sama kepala yang ikut. Kalau makin gede, Ya makin gede juga. gurih kita makin banyak. Makin gede juga inian ya kan setoran ada segala macem. Ngeri emang. nah polisi juga kalau gua bilang nih, entah di Amerika atau di sini nih, udah ngeker cuy. Maksudnya? Maksudnya kan zaman udah pada maju nih, teknologi udah pada oke nih, kayak sadap-sadapan, terus kayak dunia komunikasi bisa di tracking gitu kan. Sekarang kan lo lihat ya kayak di polisi-polisi yang di berita nyari siapa orang cuma modal CCTV dapet. Ya. Nah kalau gue bilang tuh polisi sekarang tuh udah punya peta mafia-mafia yang ada di sini nih, kalau gue bilang nih. Tinggal digedor doang itu mah udah Nah pasti. ada yang dipelihara untuk cuan, Iya, ATM. ATM, Heeh. ada yang tinggal nunggu. Ini kapan nih kita mau ledakin nih? Kalau nggak tinggal nunggu, kalau nggak bang, nih siapa nih kambing hitam nih? Yeah. Nah, gitu aja kan Yeah. urusannya udah. Nggak mungkin lah mereka nggak tahu siapa aja kan, pasti minimal tuh ada penjahat yang izin komandan, izin lintas, minimal kan Yeah. begitulah. Nggak tahu ya, maksudnya ini disclaimer on ya, nggak tahu juga.
Ngeri coy. Boy, baru ada yang dibunuh nih coy. Wih, siapa tuh? Itu polisi yang ditembak. Oh, Gua iya. sipil bos. Polisi tembak polisi. Iya. Iya. Gua sipil ditembaknya gampang banget bikin alurnya ntar. Iya, Anggaplah dia ini kecelakaan. Ya polisi tembak polisi ya terjadi juga di film ini. Maksudnya, Iya, ya benar. kan? Ya, itu di akhirnya Di kan. akhir film ini kan Iya, polisi tembak karena- polisi, polisi tembak polisi, polisi tembak polisi. Nggak ada yang kelar ya. Nggak kelar. Nggak Iya. satu kali doang, terus-terusan itu. Cuman perkara supaya kasus ini ketutup. Iya. Antara kasus ketutup sama dendam pribadi temennya yang dibunuh Iya, gitu Bisa. kan. nggak ada yang menang sebenarnya antara polisi dengan mafia di film ini. Ya mafianya mati, ya polisinya juga mati. Abis toh komandannya kan pada mati kan, si Queenan mati, Iya. terus si Castello mati. Ya sersannya tinggal sendiri udah. Ya gitu. cuman maksud gua ya dendam si Bukan sersannya dendam terakhir. juga sih Jo. Jadi si terakhir ini yang nembak ini dia gue inget di tengah-tengah tuh dia sebenarnya udah menemukan data diri si Sullivan ini, terbukti kalau dia adalah bagian dari gembong mafia. Kan foto dia udah sempat Oh difoto. iya, dia ketahuan kan tuh. Iya. Iya. berkas dan itu udah disampaikan ke FBI. Hmm. Makanya temennya kenapa harus dibunuh sama si Sullivan ini. Karena dia Iya. tahu kartunya. Iya, nah dia si Sullivan ini lupa satu orang yang lagi dicutiin. Oh iya, Bosnya. bener. Iya kan, si Sersan ini kan dicutiin 2 minggu Iya. gara-gara berantem ngotot-ngototan kalau si Sullivan ini adalah bagian dari Mafia. gembong mafia. Iya. Enggak ada buktinya gini. Ya si Sersannya ini kan akhirnya diem, ya udahlah, ya udah lu tunggu aja waktunya. Iya, benar ditunggu. Ditunggu di rumahnya. Iya. Anjing. Didor ya kan. Nggak pakai banyak omong, langsung Enggak. ditodong, jeder palanya, udah kelar. Enggak, lo kalau berkelit lagi Tapi panjang kalau kan. Sullivan kan emang dia udah di setting ya, maksudnya resikonya emang udah gede kalau ketahuan kan. Iya. Si Sullivan nih karena dia masuk organisasi polisi. Yang apes sebenarnya si Billy Ya tuh. Billy kan Billy sebenarnya udah Costigan. Iya ngamuk-ngamuk. sebenarnya kan dia bisa pindah ke divisi lain, apa kek lantas kek ngatur jalan. Dia udah ngamuk, Iya, dia udah ngamuk udah kan, nggak Bum. sanggup kan. Udah nggak sanggup minta balik. Iya. Cuman suruh sabar, udah sabar aja dulu, lu di sini aja dulu. apes tuh dia tuh. Apes. Iya. Tapi Caprio ya gua emang Caprio. Tapi dia sempat ngambil ceweknya situ kan, si Sullivan kan. Yoi. Tapi nggak tahu itu ternyata ceweknya polisi. Iya, dia nggak tahu. nggak tahu. Tapi kan itu karena dia terapisnya aja kan, ya. Iya. Ini psikiatris, terapis. Iya. dokter. Kalau terapis ada bahasa gini, balik badan mas. Itu apaan? Nggak ngerti gue. Ya tapi intinya gitulah, maksudnya yang kasihan tuh emang apa sih Billy Costigan, DiCaprio ini. Tapi emang gue actingnya dia keren sih, gue di film manapun emang Caprio emang keren. Di sini aja kan gila, lo benar-benar kelihatan banget dia stres menjalani hidup bunuh orang terus ya kan, ketemu narkoba, ketemu mafia, apa segala Iya. macam, sampai benar-benar segitunya orang ya pusing pala gitu Ya kan. pusing orang. Dia kan datang pertama kali datengin siapa psikiatris kan, dia curhat udah nggak betah, nggak, gue butuh obat pokoknya. Iya. sampai sakit begitu maksud gue. Anjir, itu keren sih menurut gue actingnya Caprio di film ini, di film manapun sih gitu ya selain di sini. Iya sih, Iya, iya, yang iya. semua main di sini oke, Alec Baldwin, terus Jack Nicholson tuh Iya, emang iya. keren-keren betul. deh yang main. Artis-artis yang kelas A lah di Hollywood pada zamannya. Iya, ya sekarang juga masih padaan itu. Udah pada keriput. Iya, Wahlberg sama DiCaprio masih kece Iya, banget. iya. Tapi istilah kata kalau orang sekarang ngomong apa? Papah muda, Iya. ganteng atau aku nggak ngerti lah itu bahasanya itu pokoknya. Masih kece Iya, itu. kenapa ya kalau artis Hollywood tuh jarang awet, apa maksudnya awet muda terus gitu ya? Makin tua makin gurih Ya, gitu. Iya. ini mungkin perawatan juga kali. Iyalah, betul. Duitnya dibayar banyak. mahal. Iya, Iya, iya. betul. Jadi polisi aja korupnya udah banyak tuh si Costigan pasti. Ceritanya. Iya, itu. Ya dia kan tinggal di apartemen gede. Beda sama si Waktu Sullivan sewa apartemen aja kan ditanya, emang lu di sini sewa di sini berdua, terus sendiri. penyewanya kan meragukan kalau si Iya. Sullivan. ini kan punya uang gitu. Udah sini mana kertasnya, sini gua tanda tangan gini. Ya udah. Duitnya kantongnya 2 masuknya dari babenya sama dari kepolisian. Iya. Iya kan? Iya.
Aman banget hidupnya dia. Aman. Udah gitu kan dia punya pangkat. Iya, terakhir kan sampai jadi ini propam. Iya Jadi propam kan bener? Tapi sih jadi propam. Tapi Kadif bukan. Nggak tahu. Enggak sih, bukan Kadif sih. Karena dia masih report kan ke atasnya kan, bukan Kadif. Oh. Maksudnya gimana sih ini nyambung-nyambung Enggak, Kadif nih? Enggak. Enggak, dia Gimana sih ini Iya nyebut-nyebut ya, Kadif? gua berarti di propam dia. Ini kan jadi propam internal affair kan? Oh iya Iya kan, benar, internal benar. affair kan propam kalau di sini kan divisinya. Yang dia kan karena polisi mencurigai kenapa operasi dia sama Castello bocor mulu. Ya kan akhirnya kan dia Oh, dinaikin iya, buat iya, menginvestigasi siapa sih cepunya Castello di dalam kepolisian. Padahal dia sendiri ya. Padahal dia sendiri. Gila powernya gede banget itu dia. Ya iyalah orang pangkatnya Ade, dia kan jatuhnya udah perwira. Iya enggak, cuma maksud gua dia udah cepu ya kan, udah gitu investigasi polisi juga padahal dia cepunya, berarti kan buset bisa kemana-mana gitu Ya maksud gue. sebegitu power banget karena dia punya jabatan tinggi, terus posisi yang nggak bisa diganggu gugat siapapun, makanya dia bisa bertindak. Ya makanya kalau setiap orang punya posisi tinggi ya terserah lu mau ngapain. Maksudnya Iya. gimana nih? Ya yang terjadi di dunia nyata ya, yang sekarang kejadian gitu kan di Ya, yang Indonesia mana ini nih? yang terjadi kayak kasusnya FS ya. Iya. Bye-bye ah. Dikit aja. Iya iya. Iya kan? Iya dong. Iya sih. Iya. Nggak tahu deh. Ya di film ini ya memang menarik, apa ya? Apaan yang menarik? Aduh. Enggak, tapi emang ketahuan sih kita ngangkat film ini. 2006 cuy. Iya. Orang-orang yang dengerin juga pasti wah ini ada hubungin nih sama ini si Ya ini. pasti si itu berhubungan nih. lah, kan lagi anget. Apaan yang anget sih? Aduh. Mohon maaf nih Pak Polisi, saya nggak tahu Pak Polisi. Tapi ujung-ujungnya kalau di sini tuh ujung-ujungnya terlalu puas dengan pecat tidak hormat. Ya belum Enggak, lah. enggak juga. Kan ini Enggak, belum iya enggak, maksudnya persidangannya belum dimulai. iya, cuman maksud gue dengan kata-kata itu tuh seolah-olah satu step udah naik, padahal kan ibaratnya Nih, ini itu bisa belakangan aja sih kalau kata gue mah Ya, gini harusnya. aja deh, gini ini aja. bisa jadi adalah grand design-nya si Frank Castello bisa Oh, jadi. bisa kan? jadi, bisa Iya, jadi. kan? Gini aja deh, bagi lu semuanya yang nggak puas sama pemberitaan, lu nonton ini aja puas. Karena Ya. diselesaikan dengan koboy-koboyan Iya, gitu. iya. Iya betul. Ini kan tidak berakhir pada persidangan, ya kan? Memang Iya. di sini kan udah peristiwa koboynya udah kelar. Udah, kalau maksudnya kalau bagi para penonton berita gitu kan, pembaca berita gitu, nggak puas dengan ini, lu nonton film ini aja. Ngerasa kayak terobati gitu. Iya. Bahwa si penjahat ini harus mati gitu. Ya udah, kelar gitu. Senang. Gimana? Maksud lo harus Happy. mati? Ya penjahat kan gitu, namanya orang ngebunuh orang gitu kan, ya harus dibalas dengan dibunuh lagi gitu maksudnya. Oh, Ya dengan gitu. menonton film The Departed ini, hati tuh rasanya agak seneng gitu. Baku tembak aja Baku pokoknya tembak isinya, gitu, ya. yang penjahatnya gitu, bener-bener penjahatnya itu mati gitu. Iya, Dalam iya, film iya. ini. Aha. Tapi di film ini nggak ada ini sih ya, polisi yang punya anak sih ya. Ntar lembaga perlindungan anak keluar-keluar soalnya. Jadi makin panjang ya durasinya ya. Filmnya jadi berapa inian tuh, jadi berapa seri. Iya, makanya ini kan Iya. apa Harusnya nih tuh yang lembaga perlindungan anak yang di sini tuh biarin aja, ntar siapa tahu anaknya ntar gede jadi polisi terus balas dendam ya kan kayak di film-film. Tapi gue tuh sempat kepikiran loh bahwa cerita dalam kasus yang terjadi sekarang gitu, kalau di filmin tuh menarik banget. Menarik banget kalau tahu realnya Bing. Gini maksudnya tuh, gue di otak gue tuh dari perjalanannya si FS sekolah dulu gitu, dia pinter, dia orang Iya. pinter kan, Iya, dia orang pinter lah. cerdas. Orang masih muda udah jadi jenderal. Itu Terus karir cemerlang Karir- dia. terus iya, mecahin banyak kasus. mecahin banyak kasus, berkarir dengan cemerlang gitu kan. Iya. Akhirnya jatuh begitu aja gitu kan. Hmm. Itu tuh kayak terus komplikasi dari sebuah dramanya tuh dapat banget ketika akhir karirnya kayak gimana tuh
dapat banget gitu. Gua di nggak film percaya ini. drama lo di cerita dia lo. Drama kan dibikin itu. Ya maksud gua kan di film, kalau di film Iya, kan dibikin drama. Iya. Jadi dramanya bermain ya. bermain itu dapat banget gitu ya. Mudah-mudahan sineas Indonesia membuatkan Indonesia. film kasus ya film polisian yang benar-benar diangkat dari kisah nyata di Indonesia tuh pengen banget gitu, belum ada gitu. Bisa Ada jadi film sih. terbaru Itu yang bagus. baru Apa keluar itu? di bioskop nih. Apa? Sayap patah. Itu Film di Makobrimob, kerusuhan Makobrimob. Itu film diangkat dari kisah nyata. Bisa nyata iya, yang kerusuhan Oh. di yang tahun berapa ya? Oh. Berapa tahun lalu lah. Ya mungkin 20 tahun lagi kali ini beritanya diangkat jadi film. Tapi kalau di sini tuh emang selalu ini sih, apapun yang disajikan ke media tuh emang udah by design. Ya, Nggak apa ya, nggak kayak kemarin deh sekelas Mahfud MD aja ngomong ini tuh nggak baik untuk di-share ke publik karena ada unsur kedewasaan. Maksudnya apa sih kayak gitu-gitu, gua nggak demen gue. Maksudnya dibuka aja gitu. Ntar soal tuh maksudnya anak yang menurut dia kalau didengerin orang ini bakalan apa, tinggal orang tuanya kasih tugas lah nih, ini kasih tahu nih, ini nggak bener nih gitu. Udah denger kayak gitu kan kemarin dia Iya. ngomong motifnya nggak bisa diungkap karena ya konten itu dewasa. konten dewasa. Emang kenapa sih, kan bukti gitu loh. Ya itu opini masing-masing sih, maksud gue ya bebas aja lah. Tapi ini kan sebenarnya film ini beropini juga, menyindir Iya. sindiran juga film ini, nyindir bahwa polisi begini loh, begitu. Iya, memang dari realitas kan. Iya. Filmnya dari realitas ya. Saat ini realitas yang terjadi ya memang demikian, bahwa ada Frank Castello yang mendesain semua kejadian yang terjadi dalam Iya. film The Iya. Departed ini. Artinya kan bisa Dalangnya jadi- dia dalangnya. Iya, bisa jadi kan di dunia nyatanya juga ternyata ada Frank Castello yang lain. Oh, gitu. banyak. Bisa jadi kayak gitu. Banyak. Pun dalam kasusnya kita nggak tahu kan, cuman Frank Castello dan komplotannya serta Tuhan yang tahu kan. Iya. Iya. Sama banget ya. Ih, kurang lebih. Cuman Sambo dan Tuhan yang tahu. Iya. Bisa jadi gitu. Iyalah, pasti di sini banyak banget tuh Frank Castello di dan berkali lipat orang kayak dia pasti banyak dengan masing-masing bidangnya. Ya, betul. Semua sudah di Iya kan? grand design kan, sudah di jalan ceritanya udah dikasih lah gitu kan. Publik taunya yang ini aja, yang apa perjalanan yang B-nya Iya. ya lo gak usah tahu lah. Terlalu Taunya banyak A invisible aja. hand tuh di sini tuh. Iya betul emang begitulah. Kalau gua nonton film-film polisi tentang pengungkapan apa kasus-kasus korupsi polisi tuh kayaknya dari setiap film semua negara tuh kayaknya menganggap polisi itu ya pasti ada oknumnya deh. Kalau 40 orang oknum bukan, Ping. Institusi Itu itu nama. institusi oknum. Lebih-lebihin lu 40. Berapa? 39. Iya beda tuh. Apaan? 40. Orang udah total 83. Oh. Waduh, Leo naik dong nih kalau gitu nih. ngeri. Iya, coba lu bayangin. Iya, Aduh. tapi memang jerjaring sih. Bahkan di film ini pun ya jerjaring kan. Iya. Bahkan sampai FBI pun ikut terlibat dalam grand desainnya Frank Castello. Iya, Frank kalau- Castello kan dianggap bahwa dia mata-mata FBI. Makanya Frank Castello ini dibunuh sama anaknya sendiri. Iya. Lah ternyata Iya. lu ngejebak Iya. gua bangsat. Iya. Itu Iya dia. benar. Jadi memang ya semua intinya bermain dalam sebuah sandiwara aja kan. Iya, jadi sebenarnya meskipun lu menganggap dia seorang keluarga, belum tentu menjadi penolong lu dalam hidup lu. Ya mungkin dalam dunia begitu serigala ya saling memangsa aja kali ya. Iya. Ya. Jadi lu nggak bisa bener-bener pure menganggap bahwa itu adalah kawan lu. Sulit, Ya, sulit. yang tadi lo bilang semuanya waspada. Iya. Siapa kawan siapa lawan tuh Nggak kita jelas, nggak tahu. abu-abu. Iya, abu-abu. Di dunia begituan. Tinggal nunggu waktunya aja nih, lu saatnya lo mati nih, udah mati udah. Lo udah gak ada gunanya lagi. Betul. Oh iya, Iya benar kan? betul. Lo hidup malah nyusahin. Iya, Udah betul. mendingan mati aja udah. Maksud lu yang di sini Oh iya. saatnya lu selesai aja gitu. Iya, daripada mana-mana. Lu terlalu apa kali ya? Terlalu kasus lu udahlah lu selesai aja dah gitu kali ya. Iya.
soalnya kita bicara nyawa soalnya kan. Kayak enteng banget gitu. Ya kan nggak bisa apa salim maafin gitu mah nggak bisa apa. Salim. Pak Nyun Sewu. Enak banget kalau bisa salim mah ya. Sampai hilangin nyawa kan ibaratnya ini bener-bener harus die nih orang nih. Iya serem. Gitu. Gua nggak tahu dah mau daya mau enggak, biar pengadilan aja lah. Bingung bro kalau misalnya beginilah. Harusnya si Pitung tuh dinaruh cucunya buat masuk polisi. Ajarin tuh rawa-rontek. Ya kan? Iya. Tapi kan kelemahannya udah ketahuan ntar kalau Pitung. Kita orang udah pada tahu kelemahannya Pitung kan sama aja ntar. Nembaknya harus pakai peluru emas. Iya. Oh, Antam panen dong kalau gitu. Anjing satu polisi megang 6 peluru emas ya. Iya, panen Antam bos. Set dah. Buat nembak kagak didagangin. Ini peluru investasi saya ya. Belinya pakai duit negara tuh jadi bidang korupsi baru ntar. Beli peluru. Pengadaan peluru emas. Peluru emas. Abis nembak penjahat buru-buru dicongkel. Ih nggak mau rugi. begitu forensik nyari pelurunya mana ya udah kagak ada ya kan. Gak dapet pelurunya tuh udah dikantongin anjir. Oh dikiloin. Lu punya tekbal, tembak dar gitu kan. Buru congkel. Langsung dilebur lagi ya, bikin emas baru. Wah lu kasihkan orang. Tapi ya keren lah, overall film ini keren menurut gua Be. Film ini bagus. Ya bagus lah, orang masuk Oscar, menang Oscar 2 biji. Kan main. Terus banyak juga sih, maksudnya penghargaan si film ini bukan di Oscar doang, banyak gitu yang gua lihat. Cuman gua nggak tahu di mana aja. Tapi kalau gue pas dia nih film di head to headin antara Billy sama Sullivan nih, beberapa momen gue punya kepikiran, deh lo jadi orang baik aja berdua. Lo sampai sekarang gitu nggak? Sempat kepikiran gitu nggak? Lu ngapain nih dia nih orang nih? Ya Sullivan yang gua. Iya Sullivan ya maksud gue. Enggak ya kalau Sullivan iya udahlah. Soalnya kan dia kan peringainya kan kayak pembawaannya kan nggak pas lagi dia orang mafia gitu. Iya. Dia harusnya benar. Tuh ya karena kita kebanyakan nonton film dia tuh yang selalu jadi jagoan. Iya sih, benar. Enggak juga, tapi maksud gua perannya di situ kan si Sullivan ini ceritanya orang-orang lugu memang. Perannya si Matt Damon itu kan ya Sullivan ya memang polisi aja, beda sama Costigan kan yang emang karena dia punya latar belakangnya jahat, terus kemudian hidupnya juga jadinya kan polisinya polisi jahat kan. Nah kalau Sullivan kan emang penjahat yang polisinya baik. Dia berpura-pura polos kan padahal dia penjahatnya udang di balik batu. Iya, enggak maksud gue yang tadi gue pengen ngomong tuh ada beberapa momen tuh yang udahlah, lo kan lo jabatannya udah oke. Iya. Lo tembaknya paman lu deh kelar deh. Kalau itu gue juga sempat berpikiran, udahlah jabatannya emang tinggi. Iya. Jual aja nih orang. Iya. Dan lo melanjutkan pangkat lo di kepolisian ya udah secara baik ya kan. Kalau misalnya kalau gue bilang dia kan udah jadi kadif propam. Dia kan udah jadi propam tuh. Iya. Kalau misalnya ditembak tuh Frank Castillo pamannya tuh dari awal ya. Enggak pas udah naik deh, dia maksudnya yang udah di ending nih. Jadi seolah-olah dia bawa kasus nih, gue udah berhasil bongkar nih. Ya kan mafia gede nih kan. Dia aja yang bunuh, udah kelar tuh. Naik lagi pangkat ya kan. Iya. Ya sebenarnya kan dia pada akhirnya ngebunuh juga. Iya, tapi maksudnya kelamaan, terlalu ribet. Kalau pas dia baru naik pangkat jadi propam, sebelum jadi propam lah ya. Kalau propam kan internal affair kan cuman ini ya garap polisi internal lah ya kan, masalah internal doang kan. Tapi sebelum dia jadi propam kan. Iya. Tapi di antara di internal mafia ini nggak ada yang tahu kan. Cuma antara Frank sama si Sullivan doang kan. Ya apalagi itu ya kan. Enak harusnya. Ya sebenarnya kan dia karena posisi balas budi. Nah itu makanya kerennya Castello adalah anak itu dipiara. Jadinya kemungkinan lo untuk hengkang adalah untuk ngejual gua ya anjir lu gua biarin dari kecil. Kalau lu nanti suatu hari jadi orang kaya, miara penjahat. Lu enggak piara anak yang pinter, udah punya prestasi, lu masukin sekolah Taruna, habis masuk Taruna lu sekolahin polisi atau enggak akademi militer, masukin dan lu modalin tuh sampai jadi jenderal. Masalahnya modalnya enggak ada, bro. Kan gua bilang kalau lu jadi orang kaya, benar sih. Enggak, lu tahu lah ya modal untuk jadi jenderal juga enggak sedikit. Lah, orang kaya mah bebas. Iya juga sih. Lu mau miara anak didik lu berapa biji juga. Enggak, lu masukinnya dulu sampai desamuk. Udahannya kalau orang ngomong pinter cepet pasti naiknya. Iya.
Iya. Sekolahin. Orang Usaha pinter- lu lancar, Bos. Orang pinter juga kalah sama orang berduit, percuma. Ya makanya ada lu yang Lu orang yang kaya. berduit gitu maksudnya. Iya, untung analogi lu kalau gua kaya. Untung analogi lu itu, ya udahlah udah pinter kaya. Emang berapa sih sih sekarang masuk polisi? Enggak, gratis, Bos. Gratis. Iya, Gratis. Sebenarnya. Daftarnya gratis. Jadi gini, Yang masuknya bagaimana? gratis. Iya, sebenarnya. Hah? Sebenarnya gratis. Jadi gini, Oh, Aja. gimana ada nih? misalkan nih kita ngomongin dari gua nonton film tayangan Kick Andy. Ada tuh, jadi anak pinter tukang beca akhirnya masuk SMA Taruna Nusantara. Tarnus dengan apa kepintarannya dia akhirnya lulus Tarnus, dia daftar ke Akabri. Akabri apa? Akmil sekarang mah. Iya, Akmil. Tentara berarti. Heeh. Dia ketika masuk Akmil itu dengan nilai terbaik. Gratis itu sampai akhirnya dia jadi 1 banding berapa yang gratis? Ya, itu katakanlah dia dapat itu kan yang beasiswa berarti dipublikasi. Kalau cerita-cerita gitu kan kita nggak bisa apa ya, maksudnya itu bahasa isu lah ya, maksudnya kayak misalkan masuk TNI sekian, masuk ke polisi Isu karena sekian. emang nggak bisa dibuktikan. Ya emang belum ada Iya, pembuktian. kalau nggak ada yang transfer kayak semua. Iya, sekarang istilah kata gini deh, nih, gua nggak perlu bicara soal yang tadi yang nggak ada yang transfer. Nih baru-baru ini KPK nangkap rektor yang, Oh iya. ya ibarat kata gitulah, berarti kan maksud gua analoginya ya, ini sih sesok taunya gua, ya kan, dalam posisi yang sama di instansi yang berbeda bisa jadi adalah kasus yang sama, iya kan, sebenarnya kan. Tapi kalau nggak salah pas mau skripsi ya lulusin ya. Yang rektor itu ya. Enggak, itu maba-maba penerimaan mahasiswa baru. Oh, Mahasiswa baru mau masuk udah nyogok. 300 juta. Iya. Dan itu makanya tadi gue bilang yang Balik modalnya kapan itu? yang pinter kalah sama yang berduit gitu dah. Bisa jadi kan di sini juga. Iya. Dokter kan? lu kira berapa masuk dokter? Iya, dokter juga tuh. Minimal lu megang 1M kayaknya deh Sampai lulus ya. sampai lulus. Iya. Ngeri kan ya, berarti apalagi itulah apa? Itu lu simpulin aja sendiri lah berarti kan kalau dalam Gua ngelihatnya kalau dari suatu pekerjaan yang pasti menghasilkan uang banyak tuh terkadang tuh kayak di awal tuh starting kayak harus keluar banyak juga gitu. ya Gimana ya? Gua kadang-kadang suka Iya karena orang udah punya paradigma itu. Lu kalau jadi ini uang lo bakalan banyak. Otomatis badan-badan penerimaannya ini kan tahu nih orang banyak yang ngincar jabatan ini nih. Posisi ini, profesi ini. cuan. Dicuanin lah. Cuan. Pikirannya gitu aja udah cuan. Susah. Iya, pikirannya gitu doang. Ya udah itu yang terjadi pada akhirnya. Orang bener sekalipun ketika dia misalnya dihadapkan sama situasi kayak begitu pasti bakalan melangsak. Polisi itu yang bener cuma polisi tidur sama hugeng udah. Polisi patung nggak bener juga. Patung. Patung polisi. Duitnya gimana duitnya bikin patungnya? enggak, gua rasa banyak polisi-polisi baik. Cuman yang jadi masalah Cuma kehitung jari. bahkan itu enggak maksudnya enggak bakal banyak polisi baik yang pada akhirnya tuh lu nggak bakal dikenal. Ya sebenarnya semua institusi ketika lu baik, bener-bener baik, lempeng tuh kayaknya dibenci banget sama orang-orang dah. Lama dan naik jabatannya. Emang berarti Nggak nggak boleh ada orang baik maksud lo? Bukan kepolisian doang ya, semua pekerjaan. Ya, berarti nggak boleh ada orang baik di dunia ini ya? Bukan nggak boleh gitu, bukan artinya nggak boleh ada orang baik gitu. Ketika lu baik, apa ya yang terjadi, lu tuh kayak anjing nih orang so suci lo. suci lu, munafik lu, Iya. gitu selalu. Akhirnya dikucilin gitu. Betul. Ketika ada seseorang yang menerima, misalkan nih kita bertiga dikasih amplop, terus yang bener siapa nih di antara kita, terus nggak mau nerima amplop gitu kan, anjing lu, so suci lu. Tapi Nah dan gini dong, maksud gua ini kan rezeki, jangan ditolak. Iya. Nah kadang-kadang dibenturin kayak gitu. tapi kan. ya itu dia tadi, sekalipun tuh teman-temannya nggak pada ngecengin deh, nggak pada ngehujat lo so suci lah, munafik aja. Cuman dia pasti bakal bermental, artinya
anjing teman gue gampang-gampang banget dapat duit nih dengan cara seperti itu gitu misalnya. Betul. Sedangkan gue gini-gini aja. Jadi maksud gue ke-trigger loh orang untuk ikut juga melakukan hal itu. Berarti ketika orang baik masuk masuk ke sebuah hutan yang banyak negatifnya, dia bakal jadi negatif kali ya. Yes. Ya, gue pikir istilah katanya kalau gue ya mikirnya adalah kayak kita nih, seseorang nih yang ya kita nih saat masuk hutan udah lo akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Survive. Ya mungkin itu adalah salah satu caranya lo untuk survive di hutan gitu kan. Katakanlah mereka adalah binatang-binatang liar gitu kan, binatang buas dan segala macam yang lo harus berkawan atau saling tikung menikung aja, tikam menikam aja udah. Gua melihatnya mah kayaknya di dunia ini tuh yang namanya orang baik tuh selalu ketutup sama warna abu-abu deh. Jadi kita nggak tahu tuh, karena kita terpengaruh sama hal yang negatif juga banyak gitu. Iya, iya. Jadi kayak apa ya, menyamaratakan lah, menggeneralisir. Iya. Emang ibaratnya nggak semua mau dalam polisi kayak tentara kayak apa semua gitu pasti ada yang baik ada yang buruk. Tapi kan kalau lo misalnya balik lagi nih, kalau misalnya lo berbicara atas nama institusi yang tugasnya itu untuk negara, ya satu orang udah berbuat aja ngecoreng kalau kata gue mah. Ya karena bawahnya institusi. Iya, kalau di sini diselamatin nggak kata oknum sih. Luar negeri nggak ada tuh. Bahasa Inggrisnya oknum apa ya? Pelaku. Pelaku. Ya bahasa Inggrisnya. Oknum bahasa Inggris. Ya jadi Google dulu dah. Jadi Google dulu. Kalau di Google ditulis ntar pendiri karat lo. Anjing oknum. Orang yang suka nongkrong di pos. DPR ya, DPR. Pohon rindang. Lo jangan pos apa nih ntar lu jadi. Oh iya. Jadi ada salah satu, ini kampus kita nih bertiga. Nama ada satu tempat nongkrong namanya pos. Iya. Ada di panggilannya oknum. Oknum nama panggilan, bukan seseorang tapi bukan seseorang. Nama seseorang gitu. Cuman dia bukan orang jahat lah gitu maksudnya. Kalau oknum kan selalu dengan tahu tuh orang mau aja dipanggil oknum ya, bingung gue. Enggak tahu gue. Iya. Bang Oknum. Jadi gitulah. Nah, di sini nih bahasa Inggris oknum person. Ya, berarti sosok. Iya enggak. Sosok. Makna lain di apa ya? Oknum dalam bahasa Indonesia kan bergeser menjadi hal yang negatif. Iya. Seseorang yang di tanda kutip negatif. Oknum. Dari film apa ya? Dari film ini kesimpulan anjing. Kesimpulannya apa ya? Bahwa dari suatu kesimpulan dari yang gue dapat ya. Muter-muter kesimpulan doang bahasanya. Gak apa-apa tadi cut tuh. Iya. Bentar dulu ya. Intisari lah dari film ini tuh apa? Kalau misalnya gue pribadi ngeliatnya ya nggak ada putih nggak ada hitam, abu-abu semuanya. Tinggal bagaimana situasi dan kondisi yang intinya menguntungkan. Udah kalau gue mah. Ya itu hutan banget sih kalau lu. Iya. Iya yang berkuat yang bertahan udah gitu aja janggal. Makanya tadi gue bilang analoginya juga adalah ya lu ketika orang masuk hutan aja udah lu harus bisa beradaptasi dengan baik dan benar supaya lu bisa bertahan hidup. Semampu apapun kita menyeting sebuah keadaan, kalau udah mentok udah mati aja udah. Begitu ya. Iya. Karena yang pengen bertahan hidup banyak. Kalau lo apa gue yang ketam nih. Seleksi alam aja, seleksi alam. Yang kuat yang bertahan. Yes. Berapa ya kalau gue nih film? Gue belum ngambil kesimpulan. Oh iya lo soalnya yes aja sih. Iya kesimpulan gue yang dia apa ya? Dalam kehidupan ini suatu sindiran yang keras bagi sebuah
pekerjaan gitu. Gue tidak menyudut Profesi. seluruh profesi. Mungkin di film ini memang menyudutkan profesi kepolisian. Cuman ini gue secara general gitu, bahwa ya yang terjadi di kehidupan ya kayak gitu aja udah gitu. Emang kejam menurut gue kayak gitu. Iya. Ya udah. Nah, Kalau apa ya? ininya apa? Rating? Gua 8 nih film nih. Gua 9 deh gue. Soalnya yang main Mark Webber sama Matt Damon kedemenan gue semua. Gua 8,5 karena emosinya dapat banget di Gua film ini. ngikutin IMDb aja 8,5. Kalau gak 8,5 karena memang dapat banget sih ceritanya, terus actingnya, emosi orang-orangnya di situ emang keren sih. Kalau gue itu aja. Ya 9, 8,5. Betul. Bagi aja ratanya udah. Apa emang dibagi rata nih semua nih? Kayak situ. Dibagi rata nggak sih? Nggak rata ya? Siapa? Nggak tahu deh. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.